Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Aku diusir dan bayiku diusir mertua karena difitnah selingkuh oleh suamiku. Padahal suamilah yang selingkuh dengan teman kantornya. Mereka akan kubalas dan kubuat menderita. Ayu duduk di beranda rumah besar bercat putih gading itu, memandangi taman kecil yang penuh bunga anggrek dan mawar yang sengaja ia rawat setiap pagi. Tangannya yang halus memegang cangkir teh hangat, matanya memandangi tetesan embun yang masih menempel di ujung dedaunan. Hembusan angin pagi menyapu rambut panjangnya yang dibiarkan terurai, dan jilbabnya jatuh lembut ke bahu. Sekilas, tak ada yang bisa menebak bahwa wanita itu berasal dari keluarga biasa. Semuanya tampak sempurna, tenang, dan ideal di mata orang luar. Rangga, suaminya, baru saja berangkat kerja dengan mobil hitam sedan miliknya. Seperti biasa, ia tidak lupa mencium kening Ayu sebelum masuk mobil, walau sekilas dan dingin belakangan ini. Dulu ciuman itu disertai senyum dan pelukan hangat. Sekarang hanya seperti rutinitas formal yang wajib dilakukan agar tak menimbulkan kecurigaan. Ayu mencatat perubahan-perubahan kecil itu. Ia bukan wanita bodoh. Setelah mobil Rangga menghilang dari halaman rumah yang luas itu, Ayu berdiri perlahan. Ia masuk ke dapur, memastikan semua pekerjaan rumah beres. Walau ada Art yang mengurus rumah tangga, Ayu tetap terbiasa memeriksa semuanya sendiri. Ia perempuan yang mandiri. Terbiasa sejak kecil membantu ibunya berjualan di pasar, Ayu tumbuh sebagai sosok yang tidak bisa hanya duduk diam menikmati kemewahan. Pagi itu, ibu mertua Ayu, Bu Yuni, duduk di ruang keluarga sambil menonton sinetron pagi. Pandangannya sekilas menghampiri Ayu, lalu kembali pada layar televisi. Tanpa senyum, tanpa sapaan. Ayu mengangguk kecil, seperti biasa, dan langsung ke dapur. Ia tahu posisinya di rumah itu bukan sebagai anak, tapi menantu yang harus tahu diri. Sudah 3 tahun Ayu menikah dengan Rangga. Mereka bertemu saat Rangga menjadi dosen tamu di kampus tempat Ayu kuliah. Rangga tertarik dengan pemikiran Ayu yang kritis dan sikapnya yang tidak genit seperti mahasiswi lainnya. Ayu pun perlahan menaruh hati pada Rangga yang terlihat dewasa, tenang, dan lembut. Hubungan mereka berjalan tanpa banyak rintangan. Dan meski sempat ada penolakan dari pihak keluarga Rangga, akhirnya pernikahan mereka tetap terlaksana. Pernikahan itu tidak besar, hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekat. Ayu mengenakan kebaya sederhana yang ia jahit sendiri dari uang tabungannya. Saat itu, Ayu masih ingat jelas tatapan sinis Bu Yuni saat ia bersalaman setelah ijab kabul selesai. Tidak ada pelukan hangat dari ibu mertua. Hanya pandangan dingin dan ucapan selamat yang lebih terdengar seperti sindiran. Kamu bisa jaga anak saya baik-baik, kan? Jangan cuma karena cantik, tapi nggak bisa jadi istri. Itu kalimat pertama yang Bu Yuni ucapkan padanya. Ayu hanya tersenyum waktu itu. Ia tidak akan mengeluh. Ia yakin, semua bisa ia buktikan nanti. Ia bisa jadi istri yang baik, menantu yang patuh, dan kelak, ibu yang penuh cinta. Hari demi hari, Ayu menyesuaikan diri. Ia tahu tidak mudah tinggal serumah dengan mertua. Tapi demi Rangga, ia tahan. Ia masak setiap hari, mencuci baju meski bisa diserahkan pada Art, bahkan ikut membantu menyetrika baju mertua. Tapi tetap saja, Bu Yuni tidak pernah benar-benar menyukai kehadirannya. Setiap pagi, ada saja komentar tentang makanannya yang terlalu asin, bajunya yang terlalu sederhana, atau caranya menyapu yang dianggap tidak bersih. Rangga tidak pernah membelanya. Hanya diam, menghela napas, dan berkata, namanya juga orang tua, sabar aja, ya. Rangga adalah anak tunggal. Ayahnya sudah meninggal sejak ia SMP, dan ibunya membesarkannya seorang diri. Wajar kalau Bu Yuni begitu posesif dan keras kepala. Tapi kadang Ayu berpikir, apakah semua itu jadi alasan untuk memperlakukannya seperti pembantu? Waktu berjalan. Setelah setahun menikah, Ayu hamil. Kehamilan itu menjadi kabar bahagia untuk Ayu. Namun reaksi dari pihak keluarga Rangga sangat hambar. Rangga hanya mengelus perutnya sekilas saat ia memberitahu hasil tes pak positif. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum penuh haru. Ya baguslah, cepat punya anak, ujar Rangga singkat. Bu Yuni hanya bilang, hati-hati, jangan sampai anaknya cacat karena kamu bandel.
Kalimat itu menusuk hati Ayu lebih dalam dari pisau dapur manapun. Selama kehamilan, Ayu merawat dirinya sendiri. Rangga semakin sibuk dengan pekerjaannya di perusahaan properti milik sahabatnya. Ia pulang malam hampir setiap hari, bahkan Sabtu dan Minggu pun kadang keluar kota. Ayu mencoba percaya. Suaminya bekerja demi masa depan mereka. Ia tidak ingin jadi istri yang curigaan, apalagi dalam keadaan hamil. Namun rasa sepi itu nyata. Ia sering menangis diam-diam di kamar, memeluk perutnya sambil berbisik. "Maaf ya, Nak. Ibu harus kuat buat kamu." Lalu tibalah hari kelahiran. Ayu melahirkan dengan normal, tanpa didampingi Rangga yang katanya sedang rapat penting di luar kota. Ia hanya ditemani Tari, sahabat lamanya yang kini sudah jadi bidan. Tangis bayi itu membuat Ayu melupakan semua rasa sakit. Tangis Raka, bayinya, adalah kebahagiaan pertama yang murni, jujur, dan tidak menghakiminya. Rangga datang 3 jam setelah Ayu melahirkan. Ia hanya melihat bayinya sekilas, lalu sibuk di pojok kamar dengan HP-nya. Bahkan tidak memegang bayi itu lebih dari 2 menit. Ayu hanya menatap kosong ke arah suaminya, dan bertanya-tanya dalam hati, masihkah aku dicintai? 2 bulan pertama setelah melahirkan, Ayu fokus merawat bayinya. Rangga semakin jauh. Ia hanya pulang untuk tidur, kadang bahkan tidak sama sekali. Ayu mencium aroma parfum wanita di jaket suaminya, tapi menahan diri untuk tidak bertanya. Ia tahu, jika ia bertanya, Rangga akan marah dan menuduhnya tidak percaya. Ia tidak mau bertengkar. Setiap pagi, Ayu mengantar Raka berjemur di halaman. Bu Yuni sering melihat dan hanya berkomentar, "Hati-hati, jangan sampai anaknya masuk angin. Kamu itu suka sembrono." Tak ada ucapan, terima kasih. Tak ada kalimat manis. Bahkan ketika Ayu demam karena begadang semalaman menjaga Raka yang rewel, Bu Yuni hanya berkata, "Itu resiko kamu sendiri. Jangan manja." Ayu duduk di atas kasur, memeluk bayinya erat. Malam itu, Raka baru saja tidur setelah menangis hampir 3 jam. Ayu tidak tega membangunkannya hanya karena Rangga menyuruhnya turun untuk makan malam bersama mertua. Tapi karena permintaan itu diucapkan dengan nada tinggi, Ayu menuruti. Ia turun dengan Raka yang masih tertidur di gendongannya. Saat itu, ia mendengar suara dari ruang makan. Rangga tertawa, bersama suara wanita yang sangat asing di telinganya. Saat masuk, ia melihat seorang wanita cantik berambut lurus sebahu, mengenakan dress ketat, sedang duduk di meja makan bersama Bu Yuni dan Rangga. "Oh, ini Ayu ya? Istrinya Mas Rangga?" tanya wanita itu dengan senyum tipis. Ayu mengangguk, mencoba tersenyum. "Saya Ayu. Maaf, dengan Mbak Cindy, teman kerja Mas Rangga. Kita sering bareng project." "Bareng project?" tertawa bersama. Bu Yuni juga terlihat lebih ramah pada wanita itu dibanding pada Ayu. Raka menggeliat, menangis pelan. Ayu buru-buru mengayun tubuhnya agar tenang. Kasihan, masih kecil udah dibawa-bawa naik turun. Ibunya kurang bisa jaga anak. Celetuk Bu Yuni sambil melirik Cindy, yang hanya tertawa pelan. Ayu diam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa asing di rumah sendiri. Ia ingin pergi. Tapi kemana? Dan sejak malam itu, hidupnya berubah semakin dingin. Setelah malam itu, nama Cindy seakan menjadi bayangan yang tak pernah pergi dari rumah itu. Hampir setiap minggu, ia datang. Kadang alasannya mengantar berkas kantor. Kadang pura-pura ikut Rangga keluar kota untuk urusan pekerjaan. Tapi yang membuat dada Ayu terasa sesak bukan hanya kehadiran wanita itu, tapi juga bagaimana ibu mertuanya selalu bersikap manis dan hangat kepada Cindy, seolah-olah dialah menantu yang sesungguhnya. Pagi itu, Ayu baru selesai memandikan Raka. Bayinya yang baru berusia 4 bulan itu tertawa pelan saat tubuhnya digelitik lembut oleh tangan ibunya. Ayu menatap wajah mungil anaknya dengan penuh cinta. Hanya Raka satu-satunya alasan ia masih bertahan. Terdengar suara langkah kaki menuruni tangga dengan cepat. Ayu tahu, itu pasti Bu Yuni. Benar saja, tak lama kemudian pintu kamar terbuka tanpa ketukan. Wajah Bu Yuni terlihat kusut dan penuh emosi. "Kamu itu, dari pagi ngapain aja? Rumah belum disapu, lantai kotor, dapur belum diberesin. Cuma bisa ngerawat anak aja? Emangnya kamu pikir kamu itu siapa di rumah ini?"
Ayu menahan napas, menunduk sambil menggendong Raka. Maaf, Bu. Saya baru selesai mandiin Raka. Sebentar lagi saya beresin semua. Semua. Dasar perempuan gak tahu diri. Enak ya, tinggal di rumah besar, dikasih makan, tapi kerjaan rumah aja gak becus. Ayu tak menjawab. Ia tahu, menjawab hanya akan memperpanjang amarah Bu Yuni. Sehabis itu, Ayu membersihkan seluruh rumah sambil menggendong Raka yang terus menangis karena haus. Baru setelah rumah selesai dibersihkan dan Raka tenang, Ayu bisa duduk sebentar di lantai, mengusap keringatnya yang bercucuran. Malam harinya, Rangga pulang larut seperti biasa. Kali ini, Ayu memberanikan diri untuk bertanya, meskipun hati kecilnya menjerit ketakutan. Mas, aku boleh tanya nggak? Tadi siang Cindy datang lagi, ya? Rangga membuka jasnya pelan, matanya tajam menatap Ayu. Kenapa? Kamu mulai ngatur siapa yang boleh datang ke rumah ini? Bukan, Mas. Aku merasa aneh aja. Kenapa ibu kelihatan lebih akrab sama dia daripada aku? Rangga melempar jasnya ke sofa dan berjalan mendekati Ayu. Kalau kamu nggak nyaman tinggal di sini, kamu boleh pergi. Tapi jangan larang ibu untuk menerima tamu yang dia suka. Ayu menunduk. Dulu, Rangga selalu lembut. Tapi kini, setiap ucapannya seperti peluru. Dingin dan menyakitkan. Beberapa hari kemudian, saat Ayu sedang menyapu halaman depan, seorang tetangga datang menghampiri. Bu Wati, ibu-ibu kompleks sebelah yang dikenal ramah dan suka mengobrol. Ayu, maaf ya nanya, kemarin aku lihat Mas Rangga di kafe dekat kantor. Dia sama cewek, duduknya dekat banget, pegang-pegangan tangan. Itu bukan kamu, kan? Ayu hanya bisa tersenyum kaku. Mungkin teman kantornya, Bu. Iya sih, cuma ya hati-hati, ya. Kamu harus waspada. Setelah Bu Wati pergi, Ayu masuk ke kamar dan menatap dirinya di cermin. Rambutnya yang dulu hitam berkilau kini mulai kusam. Wajahnya pucat. Matanya berkantung karena begadang menjaga Raka. Tubuhnya lebih kurus. Tapi semua itu bukan karena malas merawat diri. Ia hanya kelelahan, secara lahir dan batin. Malam itu, ia menangis dalam diam sambil menyusui Raka. Anak itu menatap ibunya dengan mata polos, seakan tahu ibunya sedang menderita. Ayu mengusap air matanya pelan. Maaf ya, Nak, ibu cuma punya kamu sekarang. Beberapa minggu kemudian, rangkaian kejadian mulai menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tak beres. Ayu mulai menemukan parfum wanita berbeda di mobil Rangga. Kadang juga menemukan sisa lipstik di tutup botol air minum yang terselip di dashboard. Tapi ia tetap diam. Sampai akhirnya, semuanya meledak. Hari itu, Ayu pulang dari pasar membawa kebutuhan bulanan. Ia disambut dengan teriakan Bu Yuni dari ruang tamu. Kamu ngapain aja di luar? Hah? Ayu terkejut. Saya dari pasar, Bu. Beli kebutuhan dapur. Kamu pikir saya nggak tahu? Kamu jalan sama laki-laki lain tadi. Tetangga kita lihat kamu berduaan naik motor sama pria muda. Ayu mengerutkan kening. Itu tadi penjual sayur yang bantuin bawain barang saya. Bu, saya nggak kenal dia. Kamu jangan bohong. Kamu udah selingkuh, ya? Pantes suami kamu males pulang. Dasar perempuan murahan. Kurang ajar. Bu Yuni menampar Ayu keras di pipi kiri. Raka yang digendong Ayu menangis kencang. Ayu hanya bisa memeluk anaknya sambil menahan air mata. Rangga tiba-tiba muncul dari balik pintu. Wajahnya dingin, pandangan matanya kosong. Kamu udah keterlaluan, Ayu. Sekarang aku percaya kata ibu. Kamu nggak pantas jadi istri. Ayu terbelalak. Mas jangan gitu. Aku nggak pernah selingkuh. Demi Allah, aku cuma... Sudah, kamu keluar dari rumah ini. Hari ini juga. Ayu jatuh terduduk. Raka menangis semakin keras. Mas, jangan usir aku nggak punya tempat lain tolong. Demi Raka. Ibu, usir dia sekarang juga. Saya nggak mau lihat mukanya lagi. Tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan, Ayu diusir dari rumah. Bahkan tak diberi waktu untuk mengemasi barang. Ia hanya sempat mengambil tas kecil berisi popok dan botol susu Raka. Dengan langkah gemetar,
Ia berjalan keluar rumah itu sambil menahan tangis dan pelukan erat pada anaknya. Malam itu gerimis. Jalanan gelap dan sepi. Ayu berjalan tanpa tujuan. Kakinya luka karena terkena kerikil, tubuhnya menggigil, dan Raka menangis terus karena lapar. Ia mengetuk beberapa rumah teman, tapi tak ada yang membukakan pintu. Sampai akhirnya, ia duduk di halte bus tua dan memeluk bayinya erat-erat. Ponselnya nyaris mati. Ia mencoba menghubungi satu-satunya orang yang mungkin masih peduli, Tari. Tak lama, Tari datang menjemput dengan sepeda motornya. Melihat wajah Ayu yang bengkak dan bajunya basah kuyup, Tari langsung menangis. Ya Allah, Ayu, apa yang mereka lakukan sama kamu? Ayu hanya menangis di pelukan sahabatnya. Aku difitnah. Mereka bilang aku selingkuh. Mas Rangga percaya begitu aja. Tari membawa Ayu ke kontrakan kecil miliknya di pinggir kota. Rumah sederhana itu hanya memiliki satu kamar, tapi kehangatannya jauh melebihi rumah besar yang selama ini ia tinggali. Tari menyiapkan air hangat untuk Ayu dan susu untuk Raka. Malam itu, Ayu tidur di lantai beralaskan tikar, memeluk bayinya yang akhirnya bisa tenang. Hatinya hancur, tapi di balik kehancuran itu mulai tumbuh sesuatu, tekad. Ia tahu, malam ini adalah awal dari segalanya. Angin subuh menerpa jendela kecil kamar kontrakan Tari yang dibiarkan terbuka separuh. Ayu duduk di sudut kamar dengan wajah pucat dan rambut yang kusut. Sudah 2 hari ia tinggal di sana. 2 hari yang terasa seperti 2 tahun. 2 hari tanpa kabar dari suaminya, tanpa sepatah kata maaf, bahkan tanpa tanya apakah dia dan Raka hidup atau mati. 2 hari yang dipenuhi diam, tangis pelan, dan pertanyaan yang tak bisa dijawab siapapun. Tari, yang sejak hari pertama menampungnya tanpa banyak tanya, masuk membawa sepiring nasi hangat dan segelas teh manis. Ia duduk di samping Ayu dan memandangi sahabatnya dengan hati yang ikut perih. Di matanya, Ayu kini bukan lagi wanita kuat yang dulu ia kenal. Yang ada kini adalah seorang ibu muda yang tubuhnya tinggal tulang dan kulit, yang matanya kosong seperti laut di musim kemarau. Makan dulu, Yu. Kamu nggak bisa terus begini. Kamu harus kuat buat Raka. Ayu menoleh perlahan. Tangannya gemetar saat mengambil sendok. Aku, nggak ngerti. Tari, aku cuma pengen jadi istri yang baik, ibu yang baik, kenapa semuanya kayak gini? Tari menggenggam tangan Ayu erat. Karena kamu terlalu tulus, terlalu percaya, dan mereka nggak tahu cara menghargai ketulusan kamu. Ayu menunduk. Suaranya serak. Aku difitnah. Aku diusir bahkan sama suamiku sendiri. Mereka bilang aku selingkuh. Sama siapa? Aku bahkan jarang keluar rumah. Karena mereka nyari alasan buat buang kamu. Yu. Mereka mau hapus kamu dari hidup Rangga. Dan kalau boleh jujur, aku udah lama curiga sama perempuan itu. Cindy, kan? Ayu mengangguk pelan. Waktu aku nganter kamu lahiran, Cindy itu datang ke rumah sakit. Padahal katanya cuma teman kerja. Tapi cara dia mandangin kamu dan Raka, itu bukan cara seorang teman. Aku langsung ngerasa aneh waktu itu. Ayu menggigit bibir, mencoba menahan air mata. Aku diam. Aku tahu dia mulai dekat sama Rangga. Tapi aku nggak mau suzon, aku pikir. Mungkin cuma urusan kerja, aku terlalu naif, ya? Bukan naif. Kamu cuma terlalu baik. Raka terbangun dan menangis pelan. Ayu buru-buru menggendongnya. Bayi itu menatap ibunya dengan mata bening, seakan mengerti semua kesedihan yang tengah dirasakannya. Ayu mengelus kepala kecil itu dengan lembut. Aku cuma punya dia sekarang. Cuma Raka yang percaya sama aku. Hari-hari berikutnya, Ayu mencoba bangkit pelan-pelan. Ia mulai membantu Tari berjualan camilan secara online. Awalnya hanya membungkus keripik dan kue kering. Tapi Tari melihat potensi lain dalam diri Ayu. Kamu bisa masak, Yu. Kue-kue bikinan kamu enak. Kenapa nggak kamu coba jual online aja? Ayu ragu. Siapa yang mau beli? Aku nggak kenal siapa-siapa di sini. Kita mulai dari tetangga dulu. Nanti kalau udah jalan, aku bantuin pasarin lewat akun jualanku. Kamu tinggal bikin. Malam itu, Ayu membuat 1 loyang brownies dan beberapa toples nastar. Tangannya masih kaku, pikirannya masih bercampur luka. Tapi di antara semua itu, ada sedikit rasa lega karena ia bisa mengalihkan fokus dari sakit hatinya ke sesuatu yang bisa berguna.
Tari memotret hasil kue Ayu dan mengunggahnya ke akun marketplace-nya. Keesokan paginya, pesanan pertama masuk. 2 loyang brownies dan 5 toples nastar. Ayu menangis melihat pesanan itu. Bukan karena jumlahnya banyak, tapi karena untuk pertama kalinya setelah terus disalahkan, ada yang menghargai hasil kerja tangannya. Di sisi lain, di rumah megah yang kini bukan lagi milik Ayu, situasi justru mulai berubah. Rangga duduk di ruang kerja sambil memijit pelipis. Sudah 2 hari Cindy tidak mengangkat teleponnya. Padahal proyek baru mereka tengah bermasalah, dan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan laporan keuangan adalah Cindy, yang memegang semua dokumen penting. Bu Yuni masuk tanpa mengetuk. Wajahnya kusut dan bibirnya cemberut. Kamu udah telepon perempuan itu belum? Kok dia belum kesini juga? Rangga mengangguk malas. Udah, Bu. Tapi dia nggak angkat. Katanya lagi sibuk. Lagi sibuk? Lah, kan dia kerja sama kamu. Masa sibuk nggak jelas? Aku juga bingung. Dulu dia rajin banget datang ke rumah. Sekarang malah kayak ngilang. Bu Yuni mendengus. Makanya, kemarin Ayu diusir. Harusnya sekalian kamu nikahin Cindy. Jangan nunggu-nunggu lagi. Rangga hanya diam. Tak seperti sebelumnya, hatinya tidak seantusias dulu saat mendengar nama Cindy. Entah kenapa, ada bagian dari dirinya yang mulai ragu. Cindy berubah sejak Ayu diusir. Dulu dia manis, perhatian. Sekarang mulai cuek, suka minta uang, dan selalu sibuk dengan urusannya sendiri. Dan malam itu, kecurigaan Rangga terbukti. Ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar lirih dan sedikit tergesa-gesa. Mas Rangga? Ini Dwi, aku OB di kantor. Maaf, aku harus ngomong. Aku lihat Mbak Cindy semalam keluar dari hotel sama Pak Agus. Atasan kamu. Rangga terdiam. Kamu yakin? Iya, Mas. Aku tahu itu mereka. Aku cuma kasihan sama Mas Rangga. Soalnya banyak yang udah ngomongin, tapi pada takut lapor. Rangga menutup telepon. Dadanya sesak. Ia terduduk di sofa, memandangi langit-langit dengan mata kosong. Selama ini, Ayu tidak pernah selingkuh. Semua hanya rekayasa. Dan ia telah mengusir istri dan anaknya dengan tuduhan keji, hanya karena percaya pada wanita yang bahkan tak bisa ia hubungi sekarang. Pagi harinya, Rangga pergi ke kantor. Ia langsung memanggil Cindy. Tapi wanita itu tak datang. Saat diselidiki, ternyata Cindy mengundurkan diri tanpa memberi kabar. Semua data perusahaan yang dipegangnya hilang. Emailnya sudah dinonaktifkan. Dan lebih parah, Rangga mendapati bahwa beberapa dokumen penting ternyata disalahgunakan untuk mengalihkan dana proyek rekening pribadi Cindy. Ia panik. Mencoba menutup semuanya dari Bu Yuni. Tapi berita itu cepat menyebar. Dalam seminggu, proyek besar yang mereka bangun gagal total. Investor mundur. Media mulai menyoroti perusahaan Rangga yang dulu dianggap penuh integritas. Sementara itu, Ayu justru mulai menemukan ritme hidupnya sendiri. Setiap hari ia membuat pesanan kue, membungkusnya, dan mengantarnya ke pelanggan dengan bantuan Tari. Raka tumbuh sehat, meski dengan segala keterbatasan. Ia tak pernah rewel. Seakan tahu ibunya sedang berjuang. Pada malam yang tenang, Ayu duduk di depan kontrakan. Ia menatap bulan yang terang menggantung di langit. Tari duduk di sebelahnya, memegang laptop. Kamu masuk nominasi loh. Nominasi apa? UKM Perempuan Inspiratif. Aku iseng kirimin cerita kamu ke komunitas UMKM perempuan. Mereka suka cerita kamu. Ayu tersenyum. Cerita aku belum selesai. Masih banyak yang harus aku laluin. Justru itu yang bikin mereka kagum. Kamu nggak jatuh. Kamu bangkit. Ayu menatap ke kejauhan. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sebuah kekuatan yang bukan berasal dari dendam, tapi dari luka yang dia tolak untuk terus dia tangisi. Ia tak tahu kapan Rangga akan sadar. Ia tak peduli. Tapi suatu saat nanti, Rangga dan Bu Yuni akan melihatnya berdiri, kuat, dan tak lagi bisa diinjak. Langkah-langkah kecil Raka mulai terdengar di dalam kamar. Anak itu baru bisa berdiri dengan berpegangan pada tembok, dan setiap gerakan kecilnya selalu disambut senyum Ayu yang kini mulai lebih sering terbit dibanding beberapa bulan sebelumnya.
Sudah hampir 1 tahun berlalu sejak malam pahit ketika ia diusir dari rumah suaminya. Luka itu masih ada, masih perih ketika diingat, tapi kini tak lagi membuatnya lemah. Luka itu tumbuh menjadi dinding baja dalam dirinya. Kontrakan kecil yang dulu hanya tempat menumpang hidup, kini berubah menjadi dapur produksi kecil-kecilan. Di atas meja panjang dari kayu bekas, Ayu menata toples-toples kue pesanan pelanggan. Waktu demi waktu usahanya semakin dikenal. Orang-orang menyukai kue buatannya, bukan hanya karena rasanya, tetapi karena kisah hidup Ayu ikut hadir dalam setiap bungkusannya. Ia tak pernah menyangka, ternyata penderitaan yang pernah membuatnya nyaris gila, bisa berubah menjadi kekuatan untuk bertahan hidup. Tari, yang selama ini selalu ada di sampingnya, kini menjadi rekan kerja sekaligus, manajer dadakan, yang sibuk mengatur jadwal produksi, pengiriman, dan promosi. Ayu tak bisa cukup berterima kasih pada sahabatnya itu. Setiap malam mereka berdua selalu menyusun strategi, mencatat target, hingga berdiskusi soal peluang membuka kios kecil di pasar. "Yuh, ada yang mau ketemu kamu besok pagi," kata Tari sambil membuka layar ponselnya. Namanya Bu Erna. Dia pengurus komunitas UKM perempuan. Katanya tertarik kerjasama dan ngajak kamu ikut pelatihan produksi. Ayu menatap Tari penuh keraguan. "Aku ini siapa? Tar? Cuma ibu-ibu kontrakan yang jualan kue. Apa pantas aku ikut pelatihan segala?" "Justru itu, Yu. Kamu contoh hidup perempuan yang bertahan dan bangkit dari kehancuran." Bu Erna bilang, "Kamu bisa jadi inspirasi buat peserta lain. Jangan minder." Ayu hanya tersenyum. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu itu adalah pintu awal dari langkah yang lebih besar. Keesokan paginya, Ayu menemui Bu Erna di sebuah kedai kopi sederhana. Perempuan parubaya itu menyambutnya hangat, dan pembicaraan mereka berlangsung seperti obrolan antara ibu dan anak yang lama tak bertemu. Ayu diminta untuk membagikan pengalamannya dalam sebuah forum komunitas lokal. Ia diminta menjadi pembicara, bukan hanya untuk cerita perjuangan, tapi juga membagikan resep, tips usaha rumahan, dan motivasi untuk ibu-ibu rumah tangga yang bernasib serupa. Suaranya sempat bergetar saat menceritakan bagaimana dirinya diusir malam-malam, dengan bayi yang masih merah dan tubuh yang hampir roboh karena tekanan batin. Tapi setiap kalimatnya dituturkan dengan tenang, tanpa tangis, hanya ketegasan yang lahir dari luka yang sudah dikeringkan oleh waktu. Di akhir forum, seorang ibu berkerudung dengan mata berkaca-kaca menghampiri Ayu. "Mbak Ayu, saya ngalamin hal yang mirip. Suami saya ninggalin saya waktu saya lagi hamil. Saya sempat mau bunuh diri. Tapi cerita Mbak bikin saya sadar. Saya juga bisa bangkit. Makasih ya, makasih banyak." Ayu memeluk wanita itu. Di sanalah ia sadar bahwa kini dirinya bukan hanya sekadar korban yang bertahan. Ia menjadi penyembuh luka orang lain. Namun tak semua hari terasa tenang. Suatu malam saat Tari pulang dari pengantaran pesanan, ia terlihat cemas. Wajahnya menegang saat membuka pintu. "Yu, kamu jangan kaget. Tapi tadi aku ketemu Bu Yuni di supermarket." Ayu menghentikan gerakannya mengayun Raka yang hampir tertidur. "Maksudmu ibu mertua aku?" Tari mengangguk. "Iya. Dia sama seseorang, kayak perawat. Duduk di kursi roda. Tapi wajahnya jauh beda. Pucat, kurus, dan matanya kayak kosong." Ayu terdiam. Ingatannya langsung melayang ke malam terakhir di rumah megah itu. Ingatan tentang teriakan, fitnah, dan bagaimana wanita itu tak memberinya sedikit pun kesempatan untuk menjelaskan. Satu bagian hatinya masih sakit, tapi bagian lain mulai merasa kosong. "Aku juga baru tahu dari tetangga. Katanya sejak Cindy ngilang bawa uang perusahaan, usaha Rangga ancur. Rumah itu katanya dijual. Sekarang mereka ngontrak di pinggir kota. Rangga kerja serabutan." Ayu terdiam cukup lama. Tak ada senyum, tak ada rasa puas. Ia hanya merasa kenyataan sedang menunjukkan hukum sebab akibat yang begitu halus. Semua yang mereka tabur, akhirnya kembali pada mereka. Keesokan harinya, Ayu menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Ayu, ini aku, Rangga. Boleh kita ketemu? Aku perlu bicara. Tolong, demi Raka." Tangannya gemetar membaca pesan itu. Ia tak langsung membalas. Ia menatap Raka yang sedang bermain dengan sendok plastik di lantai, tertawa-tawa kecil.
Anak itu belum mengenal arti pengkhianatan. Tapi ia harus tahu, siapa yang benar-benar berjuang untuknya sejak awal. Setelah menimbang-nimbang, Ayu membalas. Besok, di taman dekat masjid, jam 10. Sendiri. Kalau bawa ibu, aku batalin. Pagi yang dijanjikan datang. Rangga datang dengan wajah jauh berbeda dari yang Ayu kenal. Rambutnya acak-acakan, wajahnya tirus, dan matanya merah seperti kurang tidur berminggu-minggu. Ia duduk di bangku taman sambil menunduk. Ayu datang membawa Raka di gendongannya. Ia berdiri, tak ingin duduk. Rangga menatap Raka. Matanya berkaca-kaca. Dia udah besar ya? Ayu tidak menjawab. Diamnya cukup menjelaskan. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku hancurin kamu. Aku bodoh. Aku terlalu percaya sama Cindy. Tapi, tolong, kasih aku kesempatan ketemu Raka sesekali. Biarpun aku nggak pantas lagi jadi suamimu. Ayu menarik napas panjang. Waktu kamu usir aku, kamu bilang aku perempuan murahan. Kamu bilang aku selingkuh. Kamu tuduh aku hina di depan ibu dan semua pembantu rumah. Tapi sekarang kamu datang, minta izin ketemu anak yang kamu buang. Rangga tertunduk, tubuhnya gemetar. Aku nyesel demi Tuhan. Aku nyesel. Penyesalanmu nggak bisa balikin harga diriku yang kamu injak. Tapi aku nggak akan larang kamu ketemu anakmu. Tapi dengan satu syarat. Apa saja, asal aku bisa lihat dia. Kamu harus minta maaf. Di depan Raka. Di depan publik. Di tempat yang sama kamu pernah fitnah aku. Rangga mendongak, terkejut. Maksudmu? Ya, kamu minta maaf secara terbuka. Kamu bersihkan nama aku. Baru setelah itu, kamu bisa punya hak ketemu Raka. Rangga terdiam. Ia sadar, harga yang harus ia bayar untuk kejahatannya dulu, bukan hanya uang dan harta. Tapi juga harga dirinya sendiri. Ayu membalikkan badan. Aku nggak butuh kamu menderita. Rangga, karena kamu dan ibumu sudah menuai apa yang kalian tanam. Tapi jangan pernah pikir kamu bisa kembali ke hidupku setelah kamu buang aku begitu saja. Raka tertidur di gendongan. Ayu melangkah pergi, tak menoleh lagi. Hari itu bukan hari balas dendam. Hari itu adalah hari kemenangan seorang ibu, yang pernah dihancurkan, tapi tak pernah menyerah. Langkah Ayu menyusuri trotoar pagi itu terasa mantap. Ia tak lagi menunduk seperti dulu. Pakaian sederhana dan jilbab hitam polosnya tak menyembunyikan aura baru yang tumbuh dari dalam dirinya. Keteguhan. Di dalam gendongannya, Raka tidur pula setelah semalaman rewel karena demam. Tapi pagi ini bukan waktu untuk merengek atau diam dalam kenangan. Ini waktunya melangkah. Setelah pertemuan dengan Rangga di taman beberapa hari lalu, Ayu mulai menyusun langkah. Bukan demi balas dendam semata, tapi demi harga diri dan masa depan anaknya. Ia tidak ingin kelak Raka tumbuh tanpa tahu kebenaran. Ia tidak ingin nama ibunya dikenang sebagai wanita yang diusir karena fitnah murahan. Pagi itu, Ayu mendatangi kantor hukum yang disarankan oleh seorang relawan dari komunitas UMKM yang selama ini mendampinginya. Seorang pengacara muda, bernama Mbak Nia, menyambutnya dengan ramah. Wajahnya tegas, tapi mata dan nadanya lembut saat mendengar cerita Ayu yang ia tuturkan perlahan sambil menahan tangis. Saya hanya ingin nama saya bersih. Dan saya ingin hak asuh penuh atas Raka. Saya nggak mau anak saya diambil dari saya hanya karena mereka punya kuasa. Mbak Nia mengangguk. Kamu punya hak penuh, Ayu. Apa yang mereka lakukan itu bukan cuma pelanggaran moral, tapi juga hukum. Kita bisa gugat balik. Kita bisa buka semua bukti, termasuk pengusiran secara paksa terhadap ibu dan bayi, tuduhan palsu tanpa dasar, dan pengabaian tanggung jawab suami. Ayu mengangguk pelan. Saya nggak punya banyak uang. Kamu nggak perlu bayar. Kamu sudah cukup membayar dengan rasa sakit yang kamu tanggung selama ini. Aku akan bantu sampai tuntas. Minggu-minggu berikutnya Ayu mulai sibuk bukan hanya dengan produksi kue dan mengurus Raka, tapi juga dengan proses pendampingan hukum. Ia mengumpulkan semua bukti yang masih bisa ia simpan. Rekaman suara ibu mertuanya saat memakinya, pesan-pesan Rangga yang mengusirnya, bahkan foto-foto kondisi fisiknya setelah malam pengusiran. Semua ia simpan rapi. Di sisi lain, Rangga mulai gelisah. Bisnisnya hancur. Namanya tercoreng.
Cindy menghilang entah kemana setelah membawa uang puluhan juta hasil penggelapan. Para investor meninggalkannya. Rumah yang dulu ia banggakan kini hanya tinggal cerita. Ia dan ibunya tinggal di kontrakan sempit. Bu Yuni jatuh sakit. Stroke ringan membuat separuh tubuhnya tak bisa digerakkan dengan normal. Dan Rangga kini menjadi tulang punggung satu-satunya. Pekerjaan serabutan yang ia ambil tidak cukup untuk menutupi utang yang menumpuk. Ia coba menjual mobil terakhirnya, namun hanya laku sebagian kecil dari harga awal. Tak ada lagi yang bisa ia banggakan. Dan yang lebih menghantui adalah kenyataan bahwa semua ini berawal dari kebodohannya sendiri. Ia membuang istri setia demi wanita yang memperdayainya, lalu membiarkan ibunya ikut menghancurkan rumah tangganya sendiri. Suatu malam, Rangga memberanikan diri menghubungi Ayu lagi. Ayu, aku mohon ibu sakit. Aku nggak sanggup ngurus semuanya sendiri. Aku minta tolong, ajak Raka ke sini sebentar saja. Ibu pengen lihat cucunya. Ayu hanya membaca pesan itu dengan tatapan kosong. Ia membiarkan pesan itu mengendap selama 2 hari. Ia butuh waktu untuk berpikir jernih. Dan ketika ia menjawab, pesannya pendek. Kalau ibumu ingin ketemu cucunya, kita ketemu di pengadilan. Di sana aku akan pastikan siapa yang pantas dekat dengan Raka. Hari sidang pertama tiba. Ayu datang dengan pengacara dan beberapa pendamping perempuan dari komunitas yang selama ini mendukungnya. Rangga datang sendiri, dengan wajah letih dan janggut tipis yang tak sempat ia rapikan. Ruangan dingin itu menjadi saksi bagaimana pertarungan bukan sekadar soal hukum, tapi soal martabat yang dicabut dari seorang ibu. Hakim yang memimpin sidang terlihat terkejut mendengar rekaman suara Bu Yuni yang disetel di ruangan sidang. Perempuan gak tahu malu. Kamu selingkuh. Dasar perempuan murahan. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Kamu sama anak haram itu. Ayu duduk tenang. Tangannya menggenggam tangan Raka yang duduk di sampingnya. Anak itu tak mengerti apa-apa. Tapi kehadirannya sudah cukup jadi kekuatan. Mbak Nia dengan tenang menyampaikan pembelaannya. Menjelaskan bagaimana Ayu diusir tanpa bukti kuat. Bagaimana tuduhan selingkuh tidak pernah terbukti. Dan bagaimana suami yang seharusnya melindungi malah ikut mengusir istri yang baru melahirkan, yang saat itu bahkan belum pulih total. Sementara itu, Rangga tak punya banyak hal untuk dibela. Ia hanya menunduk. Berkali-kali ia menyeka air matanya. Tapi semua sudah terlambat. Hakim memutuskan hak asuh penuh diberikan kepada Ayu. Dan mengingat kondisi anak, hak kunjungan dari pihak ayah diberikan hanya setelah ada bukti stabilitas psikologis dan ekonomi dari Rangga. Hakim juga meminta permintaan maaf terbuka dari Rangga secara tertulis, sebagai bentuk pengakuan atas fitnah yang pernah ia layangkan kepada istrinya. Malamnya, Ayu berdiri di depan kontrakan, menatap langit yang kini cerah tanpa awan. Tari keluar membawa 2 cangkir kopi. Kamu hebat. Yu, semua orang hari ini lihat, kamu bukan perempuan lemah. Kamu korban yang berani berdiri. Ayu tersenyum. Aku cuma ibu yang gak mau anaknya tumbuh tanpa kebenaran. Hari-hari berikutnya, Ayu diundang menjadi narasumber di berbagai kegiatan perempuan. Ia tak pernah menyombong. Ia hanya bercerita tentang bagaimana luka tidak selamanya harus ditangisi. Tentang bagaimana fitnah tidak selamanya harus dibalas dengan kemarahan, tapi dengan bukti, dengan perjuangan. Sampai suatu hari, seorang reporter dari televisi lokal datang mewawancarainya. Cerita Ayu dimuat dalam tayangan bertajuk Perempuan yang Bangkit dari Fitnah dan Penghinaan. Tayangan itu viral. Banyak yang menonton, banyak yang mengirim pesan simpati, dan beberapa lembaga sosial bahkan mengajak kerjasama dengan usaha kecil Ayu. Ia tak pernah menyangka, semua ini bisa berbalik. Ia yang dulu diusir dengan bayi dalam pelukan, kini berdiri di hadapan ratusan orang, berbagi semangat, membagikan kue, dan membagikan keberanian. Sementara di sudut kota, Rangga duduk sendiri di kursi taman tempat dulu mereka bertemu. Ia memandangi layar ponselnya yang menampilkan video Ayu sedang berbicara di seminar perempuan tangguh. Ia menyeka air matanya. Bukan karena sedih, tapi karena sadar, ia sudah kehilangan satu-satunya wanita yang mencintainya dengan tulus dan takkan pernah bisa kembali. Langit pagi masih pucat saat Ayu berdiri di depan bangunan bercat abu muda. Di atasnya, pelang besar bertuliskan, "Rasa hati, tergantung megah." Bangunan itu kini resmi menjadi miliknya. Toko kue dan dapur produksi modern pertama yang ia bangun dari nol.
Tempat kecil itu menjadi saksi dari perjuangan panjang, dari tangan-tangan lelah yang dulu hanya mampu membuat 2 loyang brownies dalam semalam. Hari itu adalah grand opening. Tari berdiri di samping Ayu, mengenakan seragam sederhana dengan logo usaha mereka di dada kiri. Beberapa rekan dari komunitas UMKM hadir, termasuk Bu Erna, pengacara Mbak Nia, dan beberapa tetangga yang dulu diam-diam menolong Ayu saat ia terlantar. Di dalam, beberapa rak dipenuhi toples kue, kemasan elegan dengan label Rasa Hati by Ayu, tertata rapi. Di balik etalase kaca, brownies, nastar, kue kacang, dan aneka bolu tersaji dengan tampilan menggiurkan. Wawancara dengan televisi lokal beberapa waktu lalu membuat toko ini cepat viral. Pesanan datang dari berbagai kota. Bahkan ada yang mengajak kerjasama untuk membuka cabang. Namun di antara semua kebahagiaan itu, Ayu tetap menyimpan ketenangan. Tidak ada teriakan kemenangan, tidak ada balas dendam vulgar. Ia tak pernah menyebut nama Rangga atau Bu Yuni dalam wawancara. Ia hanya mengatakan bahwa ia pernah direndahkan, difitnah, dan ditendang dari hidup yang ia bangun sendiri. Tapi hari ini, ia sudah berdiri kembali. Lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, di sudut kota yang jauh dari keramaian, Rangga menatap layar ponselnya dengan mata sembab. Sebuah notifikasi dari akun sosial media muncul Rasa Hati _Biayu grand opening hari ini. Datang dan rasakan sendiri rasa dari hati yang pernah patah, tapi tak pernah hancur. Jari-jari Rangga bergetar. Ia menutup ponselnya. Di depannya, tumpukan surat utang dan tagihan membentuk gunung kecil. Di belakang, Bu Yuni terdengar menggerutu, separuh bicara, separuh meracau karena efek stroke yang tak kunjung membaik. Rangga, tolong ambilin obat ibu, kepala ibu pusing. Cindy udah dateng. Belum? Cindy, dia bilang mau ngajak kamu kawin, kan? Udah datang belum? Rangga mengatup rahangnya. Bu, Cindy udah nggak ada. Cindy itu penipu. Sudah bawa kabur uang kita. Bu, tolong jangan sebut-sebut dia lagi. Bu Yuni tertawa kecil sambil menggeleng. Ah, kamu bohong. Ayu itu yang selingkuh. Cindy baik. Cindy sayang ibu. Kalimat itu seperti tusukan belati. Rangga berdiri, berjalan keluar. Ia tak tahan lagi. Setiap detik di rumah itu seperti hukuman abadi dari dosa yang ia buat sendiri. Ia ingat betul malam ketika Ayu menangis minta keadilan. Malam ketika ia dengan lantang mengusir istri dan anaknya ke jalanan. Kini, ia hanya pria yang tinggal di rumah kontrakan reyot, bekerja serabutan dan merawat ibu yang tak lagi bisa membedakan antara kenyataan dan hayalan. Beberapa hari kemudian, di tengah kesibukan Ayu menerima pesanan dan undangan seminar UMKM, ia menerima surat undangan dari kantor kelurahan. Surat itu menyatakan bahwa ia menerima penghargaan sebagai perempuan inspiratif tahun ini dari pemerintah daerah. Ia bahkan diminta mewakili kotanya dalam Festival Kewirausahaan Nasional Perempuan di Jakarta bulan depan. Ia tak percaya. Air mata turun pelan saat membaca surat itu. Tangannya menggenggam jemari kecil Raka yang sedang menggambar dengan krayon di karpet. Raka, kamu tahu, nak? Semua ini bukan karena ibu hebat, tapi karena kamu selalu jadi alasan ibu bertahan. Malam itu, Ayu menuliskan postingan di media sosialnya yang kemudian viral. Dulu aku diusir seperti sampah, difitnah seperti wanita hina. Tapi hari ini, aku berdiri dengan harga diriku sendiri. Aku tidak bangkit karena kebencian. Aku bangkit karena aku mencintai diriku dan anakku. Ribuan komentar mengalir. Banyak perempuan membagikan cerita mereka, banyak yang terinspirasi, bahkan ada yang meminta Ayu membuka pelatihan membuat usaha rumahan untuk ibu-ibu rumah tangga yang ditinggal suami. Tari memeluk Ayu saat membaca pesan-pesan itu. Kamu sadar nggak sih, Yu? Kamu udah jadi cahaya buat banyak perempuan. Ayu tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku cuma nggak mau ada Ayu lain yang terhina tapi tak tahu harus bangkit dari mana. Namun kehidupan tak selamanya tenang. Suatu hari, seseorang datang ke tokonya. Lelaki kurus dengan pakaian lusuh dan wajah penuh penyesalan. Rangga. Karyawan toko tertegun. Tari hampir menyuruhnya pergi. Tapi Ayu justru berjalan keluar dengan kepala tegak. Kamu kenapa kesini? Rangga menunduk. Suaranya serak. Aku cuma mau bilang selamat. Kamu layak dapat semua ini. Aku nggak minta dimaafkan.
Aku tahu aku nggak pantas. Tapi, kalau suatu saat Raka mau tahu siapa aku, tolong jangan bohong soal siapa aku. Ayu menatap pria itu lama. Dalam dirinya tak ada lagi rasa cinta. Yang tersisa hanya bekas luka dan kesadaran bahwa luka itu tidak untuk dibalas, tapi untuk dijaga agar tidak menyebar pada generasi selanjutnya. Aku nggak akan ajari Raka membenci kamu. Tapi aku juga nggak akan ajari dia untuk menghormatimu sebagai ayah. Itu pilihan yang akan dia buat sendiri. Rangga mengangguk pelan. Ia menarik napas panjang dan berjalan menjauh. Langkahnya berat dan membungkuk, seolah beban masa lalu tak pernah mau benar-benar pergi. Beberapa bulan berlalu. Ayu resmi membuka cabang, Rasa Hati, di 2 kota besar lainnya. Ia kini dikenal sebagai ikon perempuan tangguh, menjadi pembicara nasional, dan membuat kelas daring untuk membina ibu-ibu korban KDRT dan perceraian. Setiap hari kehidupannya penuh dengan jadwal yang padat, tapi hati dan waktunya selalu tersedia untuk Raka. Dan setiap kali ia melihat anak itu tertawa, Ayu tahu satu hal. Bahwa sekuat apapun badai fitnah dan penghinaan, jika hati memilih bertahan dan melangkah dengan benar, Tuhan akan menyiapkan panggung pembuktian. Ia tidak hanya menang. Ia telah membalikkan dunia. Langkah-langkah kecil Raka menyusuri lorong hotel dengan lincah. Di tangannya tergenggam erat boneka beruang kecil yang selalu ia bawa kemana-mana. Ayu mengikutinya sambil tersenyum. Hari itu mereka baru selesai menghadiri sesi pelatihan bisnis dari Kementerian Koperasi, di mana Ayu diminta menjadi pembicara utama dalam seminar bertajuk Perempuan dan Ketangguhan Pasca Kehancuran Rumah Tangga. Acara itu digelar di kota Bandung dan dihadiri ratusan peserta dari seluruh penjuru negeri. Saat tiba di kamar, ponsel Ayu berdering. Ia baru saja duduk dan melepaskan jilbab ketika nama yang muncul di layar membuat darahnya seolah berhenti mengalir sejenak. Rangga, mantan suami. Pesan singkat itu hanya 2 baris. Ibu masuk rumah sakit. Kritikal. Dia minta ketemu kamu. Tolong datang. Aku mohon. Ayu mematung. Jari-jarinya mengepal. Ingatannya langsung melayang ke malam hujan saat wanita itu mengusirnya. Memaki dengan kalimat paling menyakitkan yang pernah ia dengar. Namun waktu berjalan. Luka memang tak pernah hilang. Tapi kini sudah mengering dan tak lagi mengendap menjadi dendam. Tari, yang baru masuk ke kamar sambil membawa 2 gelas susu coklat untuk Raka, melihat raut wajah Ayu yang berubah. Ada apa? Ibu Yuni kritis. Mereka minta aku datang ke rumah sakit. Tari diam sejenak. Kamu mau datang? Ayu menatap keluar jendela. Langit Bandung berawan, dan angin dingin mulai merayap dari celah jendela. Aku nggak datang untuk mereka. Aku datang karena aku manusia. Keesokan harinya, Ayu sampai di rumah sakit tempat Bu Yuni dirawat. Ruang ICU itu sunyi. Hanya suara alat monitor detak jantung yang berdenyut pelan. Rangga berdiri di sudut ruangan dengan wajah lesu. Matanya bengkak. Rambutnya tak terurus. Ia tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Melihat Ayu masuk, Rangga hanya mengangguk pelan. Ibu udah nggak bisa bicara. Tapi dari semalam dia terus nyebut nama kamu terus bilang, Ayu maafin ibu. Ayu, tolong Raka jangan benci ibu. Ayu berdiri di sisi ranjang. Bu Yuni tampak ringkih, jauh dari wanita sombong dan keras kepala yang dulu selalu berjalan dengan dada membusung. Sekarang tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang, dengan selang-selang menempel di leher dan tangan. Perlahan Ayu menyentuh tangan wanita itu. Mata Bu Yuni bergerak pelan. Air matanya turun. Suara kecil keluar dari tenggorokannya yang kering, nyaris tak terdengar. Maaf, Ayu. Ayu menahan tangis. Hatinya bergemuruh. Bukan karena masih sakit hati, tapi karena ia tahu, detik itu bisa jadi pertemuan terakhir mereka. Bu, saya nggak bawa kebencian ke sini. Saya hanya bawa Raka. Dan dia tumbuh sehat. Dia tetap cucu ibu. Dan saya akan pastikan dia tahu bahwa meski ibu pernah menyakiti saya tetap ajarkan dia untuk menghormati. Air mata Bu Yuni mengalir deras. Detik-detik berlalu pelan, dan tak lama setelah itu, monitor jantung yang berdetak mulai melemah. Rangga menjerit. Ayu berdiri mematung. Bu Yuni meninggal dunia malam itu. 3 hari setelah pemakaman, kehidupan kembali berjalan. Namun berita kehadiran Ayu di rumah sakit sempat tersebar. Beberapa kerabat keluarga besar Rangga yang selama ini tidak ikut campur,
tiba-tiba muncul. Mereka menyindir keberadaan Ayu, menuduhnya ingin mengambil simpati publik, bahkan ada yang dengan sinis mengatakan Ayu seharusnya malu datang ke rumah sakit keluarga yang sudah membuangnya. Salah satu dari mereka, seorang wanita bernama Tante Winda, bahkan menyebarkan fitnah baru bahwa Ayu sengaja datang untuk mencitrakan diri dan mempermalukan keluarga besar. Kau pikir karena sekarang kamu sukses, kamu bisa seenaknya datang dan mencuri belas kasih orang? Jangan lupa kamu dulu perempuan yang diceraikan karena selingkuh. Ucapan itu diucapkan lantang saat Ayu menghadiri acara tahunan UMKM yang disiarkan langsung di kanal YouTube pemerintah. Suara itu tertangkap kamera dan membuat heboh media sosial. Namun kali ini Ayu tak diam. Ia berdiri di podium, memegang mikrofon, dan menjawab dengan tenang. Saya adalah perempuan yang pernah diusir, dituduh, dan difitnah. Tapi saya memilih untuk tidak membalas dengan fitnah. Saya membalas dengan kerja keras dan bukti. Hari ini saya berdiri bukan karena ingin dipuji, tapi karena saya ingin anak saya tahu bahwa kehormatan perempuan tidak bisa dihancurkan hanya dengan satu tuduhan palsu. Riuh tepuk tangan memenuhi aula. Salah satu panitia memotong siaran live untuk menjaga suasana. Namun potongan video itu sudah terlanjur tersebar. Banyak tokoh publik memuji keberanian Ayu. Bahkan Kementerian Perempuan mengundangnya khusus untuk berbicara dalam program edukasi anti-fitnah dan kekerasan verbal terhadap perempuan dalam rumah tangga. Tari menatap Ayu malam itu sambil tersenyum. Dulu kamu nangis tiap malam. Sekarang kamu bikin ribuan orang berdiri dan bertepuk tangan. Ayu hanya menunduk. Yang paling penting, Raka akan tumbuh melihat ibunya bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Sementara itu, keluarga besar Rangga mulai tercerai-berai. Tante Winda mendapat kecaman dari berbagai pihak karena memfitnah di ruang publik. Ia terpaksa membuat permintaan maaf secara terbuka, meski tanpa keikhlasan. Rangga sendiri makin terpuruk. Kehilangan ibunya membuat beban hidup bertambah. Ia mulai sakit-sakitan, stres, dan tak sanggup menjaga pekerjaan serabutan yang ia jalani. Ia mencoba menjual aset terakhir, motor bekas, namun tak laku. Hingga suatu hari, ia datang lagi ke toko Ayu, kali ini dalam kondisi mengenaskan. Bajunya robek, pipinya cekung, dan matanya terlihat seperti tak tidur selama seminggu. Maaf. Aku cuma minta satu hal. Boleh aku kerja di sini? Apapun bersih-bersih. Angkat barang apa saja, aku nggak minta gaji. Aku cuma nggak tahu harus kemana lagi. Tari yang melihatnya langsung hendak mengusir. Tapi Ayu menahan. Ia berdiri dan memandangi Rangga yang kini bahkan tak sanggup berdiri tegak. Rangga, dulu aku juga berdiri di depan kamu. Dengan bayi di pelukan. Minta kesempatan. Tapi kamu usir. Kamu biarkan aku dan Raka tidur di lantai kontrakan kecil, tanpa satupun rasa kasihan. Rangga menunduk. Air matanya jatuh. Ayu melanjutkan, suaranya tegas tapi dingin. Tapi karena aku bukan kamu, aku nggak akan usir kamu. Tapi kamu nggak akan kerja di sini. Tempat ini dibangun dari kehinaan yang kamu tabur. Aku nggak mau jejak tanganmu kembali mengotori tempat ini. Dan aku juga nggak akan balas kamu. Tapi mulai hari ini, aku resmi melarang kamu mendekati Raka tanpa izin pengadilan. Rangga terdiam. Tak ada amarah. Tak ada bantahan. Ia hanya berdiri, menangis, lalu pergi dalam diam. Di dalam toko, Raka berlari ke arah Ayu dan memeluk kakinya. Ibu, kenapa ibu sedih? Ayu memeluk putranya erat-erat. Ibu nggak sedih. Nak, ibu cuma sedang bersyukur karena kita sudah jauh dari mereka yang dulu menyakiti ibu. Hari itu, Ayu menatap langit dari balkon rumah kecil yang ia beli dari hasil usahanya sendiri. Tak mewah, tapi penuh cinta. Penuh ketulusan. Dan lebih dari segalanya, tempat itu adalah rumah yang ia bangun sendiri dari puing-puing kehancuran. Gedung itu belum sepenuhnya selesai dibangun, tapi semangat yang tumbuh di dalamnya sudah terasa kuat. Cat putih yang belum sempurna di dinding dan bau semen masih terasa. Namun itu tak menyembunyikan harapan besar yang menyelimuti bangunan 2 lantai tersebut. Di bagian depan terpampang papan nama besar bertuliskan, Rumah Sembuh Ayu, Rumah Pemulihan untuk Perempuan Terluka. Ayu berdiri di halaman kecil bersama Tari, menatap hasil kerja keras yang selama ini mereka upayakan. Bangunan ini bukan sekadar tempat penampungan, tapi sebuah pusat pelatihan,
terapi, konsultasi hukum dan psikologi untuk perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan rumah tangga, difitnah, diusir, atau kehilangan harga diri karena perlakuan suami dan mertuanya. Kalau saja 10 tahun lalu tempat ini sudah ada, mungkin aku nggak akan tidur di lantai kontrakan dengan bayi menangis di dadaku. Gumam Ayu, pelan namun penuh rasa. Tari menoleh. Justru karena kamu pernah di titik itu, tempat ini sekarang bisa jadi nyata. Banyak perempuan di luar sana butuh sosok seperti kamu. Yu? Ayu mengangguk. Tempat ini bukan tentang aku, tapi tentang kita. Tentang semua perempuan yang bertahan saat semua orang menyuruh mereka menyerah. Peresmian Rumah Sembuh Ayu diselenggarakan 2 bulan kemudian. Dihadiri oleh tokoh masyarakat, pemerintah daerah, aktivis perempuan, bahkan beberapa selebriti yang selama ini mengikuti perjuangan Ayu lewat media. Semua orang kagum melihat bagaimana seorang ibu muda yang dulu diusir dan dihina, kini mampu membangun harapan bagi ratusan orang. Salah satu tamu yang datang adalah seorang ibu bernama Bu Sari, bersama 2 anaknya. Ia pernah dikurung oleh suaminya selama berminggu-minggu karena dituduh berselingkuh dengan tetangga. Padahal semua itu hanya manipulasi agar sang suami bisa menikah lagi dengan wanita lain. Ia datang dengan mata sembab dan baju sederhana. Kalau bukan karena Rumah Sembuh Ayu, saya mungkin sudah mati gantung diri, Mbak. Tapi saya baca kisah Mbak Ayu di internet. Lalu saya kumpulkan sisa ongkos untuk pergi ke kota ini. Sekarang saya bisa tenang tidur di tempat yang tidak membuat saya merasa seperti sampah. Ayu memeluknya erat. Tak ada kata-kata yang keluar, hanya air mata dan ketulusan. Itulah alasan mengapa tempat ini berdiri, untuk menjadi pelukan bagi mereka yang tidak tahu lagi harus berlari kemana. Namun di sisi lain kota, Rangga hidup seperti bayangan. Setelah ditolak bekerja di toko Ayu, ia semakin tak punya arah. Ia sempat menjadi tukang parkir liar, lalu diusir karena ketahuan memalak. Tubuhnya makin kurus. Ia sering tidur di musala dekat pasar atau emperan toko yang tutup. Pakaian kumal, napas bau alkohol, dan luka-luka kecil di tangan jadi pemandangan sehari-hari. Orang-orang yang dulu memanggilnya bos, kini berpaling seolah tak mengenalnya. Hingga suatu malam, ia mengalami kecelakaan kecil karena terpeleset di jalanan saat hujan. Kakinya terkilir. Seorang ojek online yang iba padanya membawanya ke rumah sakit umum. Di sanalah, seorang perawat mengenalinya. Mas, ini Mas Rangga ya? Mantan suaminya Bu Ayu? Ia hanya menunduk. Perawat itu melanjutkan, kalau Mas mau, saya bisa coba hubungi Bu Ayu. Barangkali. Namun Rangga menggeleng cepat. Jangan kabarin dia. Saya malu. Saya? Gak mau Raka lihat saya kayak gini. Perawat itu hanya mengangguk, lalu menyisakan keheningan. Malam itu Rangga tidur dengan nyeri di kaki dan rasa bersalah yang tak pernah reda di dadanya. Sementara itu, Ayu terus meluaskan langkahnya. Rumah Sembuh Ayu kini bekerja sama dengan beberapa universitas untuk menyediakan layanan psikologi gratis. Mereka membuka hotline untuk perempuan di seluruh Indonesia yang butuh tempat curhat. Bahkan beberapa pengacara muda ikut bergabung secara sukarela untuk menangani kasus perceraian, hak asuh anak, dan kekerasan verbal yang dialami para ibu rumah tangga. Di salah satu sesi pelatihan, Ayu melihat seorang peserta pelatihan diam di sudut ruangan, mengenakan masker dan menunduk sepanjang waktu. Usai sesi, Ayu menghampirinya. Kamu kenapa? Boleh cerita? Perempuan muda itu membuka maskernya perlahan. Wajahnya penuh bekas lebam. Saya dipukuli suami tiap malam, Mbak. Kalau saya lapor polisi, dia bilang saya akan kehilangan anak saya. Dia bilang dia lebih kaya, lebih berkuasa. Ayu menggenggam tangannya. Di sini kamu nggak akan dibungkam. Kita akan bantu kamu. Dan kita akan pastikan anakmu tidak tumbuh dengan menormalisasi kekerasan. Perempuan itu menangis sesenggukan. Tangannya menggenggam tangan Ayu erat-erat. Hari-hari Ayu tak pernah lengang. Tapi di setiap kelelahan, ia tahu semua ini bukan kesia-siaan. Raka kini sudah masuk taman kanak-kanak. Anak itu tumbuh ceria, pintar, dan sangat menyayangi ibunya. Di sekolah, saat diminta menggambar keluarga, Raka menggambar rumah dengan 1 orang perempuan dan 1 anak kecil. Kenapa nggak digambar papanya? Nak? Tanya gurunya penasaran. Raka menjawab polos, karena ibu udah cukup hebat untuk jadi semuanya. Jawaban itu membuat guru itu menangis diam-diam.
Malamnya, Ayu merenung lama. Ia berdiri di depan jendela sambil memandangi bulan. Semua yang pernah menyakitinya kini tinggal cerita. Rangga tak pernah lagi muncul. Beberapa kabar mengatakan ia bekerja di gudang sebuah pabrik kecil, hidup seadanya, tanpa arah. Bu Yuni sudah pergi. Cindy entah kemana. Dan semua yang dulu tertawa melihat Ayu jatuh, kini hanya dia menyaksikan ia bangkit lebih tinggi dari apapun yang mereka bayangkan. Ia tak pernah menduga semua akan sejauh ini. Dulu, ia hanya perempuan yang berusaha bertahan dari pengusiran dan fitnah. Tapi hari ini, ia bukan hanya bertahan. Ia menyembuhkan, memeluk, dan membangkitkan. Ia menjadi rumah bagi yang patah. Kilau cahaya lampu sorot di panggung besar itu menyilaukan mata. Namun Ayu berdiri dengan tenang. Di hadapannya, ratusan mata memandang penuh harap. Acara itu adalah Konferensi Nasional Perempuan Bangkit, yang diadakan di Jakarta dan dihadiri langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan, beberapa tokoh politik, aktivis, hingga media nasional dan internasional. Ayu diundang sebagai pembicara utama. Wajahnya terpampang di banner besar bertuliskan, "Mengubah luka menjadi kekuatan. Kisah perempuan melawan fitnah dan kekerasan." Tari berdiri di belakang panggung, memberi anggukan penuh semangat. Ayu memulai pidatonya, suaranya tegas dan jernih. "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang ibu, seorang perempuan biasa, yang pernah ditendang dari rumah karena fitnah. Aku pernah tidur dengan bayi yang demam, di atas lantai rumah kontrakan, dalam keadaan baru saja melahirkan. Tapi aku tidak mati. Aku memilih bangkit. Bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi yang tak mampu bersuara." Tepuk tangan bergemuruh. Banyak yang berdiri. Beberapa menangis. Kamera-kamera menangkap ekspresi haru dari para hadirin. Namun di balik pujian dan kekaguman itu, mulai muncul suara-suara sumbang dari pihak-pihak yang merasa terancam. Seorang mantan aktivis senior yang dulu dikenal vokal, kini merasa posisi dan pamornya tergeser. Ia mulai menyebar isu bahwa Ayu hanya mencari panggung dengan menjual luka, dan bahwa kisahnya dibuat-buat demi mendapatkan simpati publik. Nama perempuan itu adalah Ratna Susanti, pemimpin organisasi tua yang dulu banyak berpengaruh di dunia aktivisme perempuan. Ia menyebarkan artikel fitnah lewat blog pribadi, kemudian membayar buzzer untuk mengangkat isu tersebut di media sosial. Ayu bukan pejuang perempuan. Dia hanya pedagang yang pandai menangis di depan kamera. Begitu bunyi salah satu narasi mereka. Awalnya Ayu tak peduli. Tapi ketika anak-anak rumah sembuh Ayu mulai diolok-olok saat sekolah karena berita itu, ia sadar, ini bukan lagi soal nama baik pribadi, tapi soal kepercayaan publik dan amanah yang ia bawa. Suatu malam, Ayu duduk bersama Mbak Nia dan beberapa pengurus yayasan. "Kita harus hadapi ini secara terbuka. Yu, kalau kamu diam, orang-orang akan percaya hoaks mereka." Ayu menghela napas. "Aku lelah. Tapi bukan berarti aku akan mundur. Aku akan jawab dengan cara yang benar." Beberapa hari kemudian, Ayu menggelar konferensi pers sederhana. Ia berdiri dengan tenang di depan kamera. "Selama ini saya bicara untuk membela perempuan. Tapi sekarang, saya harus bicara untuk membela kebenaran. Saya tidak sempurna. Tapi saya tidak pernah membuat-buat cerita. Semua luka yang saya alami, semua bukti dan proses hukum yang saya lalui bisa diverifikasi. Dan jika ada yang ingin menyelidiki, saya buka semua. Tapi saya tidak akan diam jika anak-anak di rumah sembuh Ayu ikut difitnah dan dipermalukan." Konferensi itu disiarkan langsung dan viral. Tak lama, beberapa mantan korban kekerasan yang pernah tinggal di Yayasan Ayu angkat bicara. Mereka membuat testimoni pribadi, menyatakan betapa Ayu telah menyelamatkan hidup mereka. Video-video itu dibagikan ribuan kali. Ratna Susanti semakin panik. Ia mencoba mengajukan gugatan atas pencemaran nama baik, namun tak ada dasar hukum kuat. Justru dari situ terbongkar bahwa beberapa yayasan miliknya menyalahgunakan dana hibah negara, dan kini ia sedang diperiksa oleh lembaga anti korupsi. Kehancuran Ratna semakin membuka jalan bagi Ayu untuk bersinar lebih luas. Undangan dari luar negeri datang. Ia diminta mewakili Indonesia dalam Forum Perempuan Asia Tenggara di Bangkok. Ia juga diundang sebagai pembicara tamu di TEDx Singapore. Namanya mulai muncul di daftar tokoh inspiratif versi beberapa media nasional dan internasional. Namun dengan semua itu, Ayu tetap pulang ke rumah kecilnya,
duduk bersama Raka yang kini sudah mulai masuk SD. Minggu depan ibu keluar negeri. Ya, nak. Tapi cuma 3 hari. Ibu janji, pulangnya kita bikin brownies bareng. Raka hanya tersenyum, lalu memeluk ibunya erat. Ayu tak pernah berubah. Meski kini namanya dikenal luas, ia tetap menjemput anaknya sendiri dari sekolah, tetap membagi kue untuk tetangga, tetap mencuci bajunya sendiri. Dan di tengah semua itu, Rangga, yang kini benar-benar hidup sebagai bayangan, menyaksikan semua dari jauh. Ia pernah melihat video Ayu berbicara dalam forum internasional. Suaranya bergetar saat berkata dalam hati, "Ayu, kamu sudah terlalu jauh dari aku sekarang. Dan aku pantas ditinggalkan? Karena aku sendiri yang menendangmu dulu." Ia kini tinggal di rumah penampungan gereja tua, membantu bersih-bersih hanya untuk bisa tidur dan makan. Tidak ada yang tahu bahwa dulu ia pernah menjadi suami perempuan sekuat Ayu. Tidak ada yang tahu bahwa ia pernah punya anak secerdas Raka. Rangga hanya duduk di bangku reyot, memandangi langit malam sambil menyesap kopi hitam sisa sedekah. Sementara Ayu, di kamarnya yang sederhana tapi hangat, menuliskan jurnal malamnya. Hidup tidak pernah menjanjikan keadilan di awal. Tapi jika kita terus bertahan, kebenaran akan menemukan jalannya. Aku tak ingin membalas siapapun. Aku hanya ingin semua perempuan tahu, mereka punya pilihan. Untuk bangkit. Untuk kuat. Untuk menjadi cahaya bagi yang lain. Hari itu langit Jakarta mendung, dan Ayu baru saja selesai menghadiri acara penghargaan nasional sebagai Perempuan Pelopor Perubahan 2025. Ia duduk di ruang ganti, masih mengenakan batik khas Indonesia yang membalut tubuhnya dengan elegan. Di tangannya, sebuah plakat berat bertuliskan namanya bersanding dengan gelar kehormatan dari Menteri Sosial. Ponselnya berdering. Bukan dari nomor yang dikenal. Tapi entah mengapa, tangan Ayu terasa dingin saat menyentuh layar. Ayu. Suara itu muncul. Suara yang tak asing, tapi terlalu lama tenggelam. Ini Cindy. Ayu tidak menjawab. Tubuhnya menegang. Segenap kenangan itu muncul tanpa diundang. Wajah wanita itu yang pernah merenggut suaminya, keluarganya, dan hidupnya yang tenang. Aku tahu kamu mungkin ingin mematikan telepon ini. Tapi tolong dengarkan aku sebentar. Ayu tak bersuara. Aku sakit. Paru-paruku rusak parah. Dan hidupku sudah hancur. Aku kehilangan semuanya. Uang yang dulu aku curi dari Rangga sudah habis. Keluargaku buang aku. Sekarang aku tinggal di penampungan. Aku cuma mau satu hal. Ayu. Ayu menghela napas panjang. Mencoba menahan gemetar yang merayap dari dadanya. Aku cuma mau ketemu kamu. Sekali saja. Aku mau minta maaf. Bukan karena aku mau tenang. Tapi karena aku sadar. Selama ini aku menghancurkan hidup orang baik. Di mana kamu sekarang? Tanya Ayu dengan suara datar. Rumah Singgah Bumi Harapan. Blok C, lantai 2. 3 hari kemudian, Ayu datang ke tempat itu. Sebuah gedung tua, dengan cat mengelupas dan kursi-kursi tua di ruang tunggu. Di kamar sempit di lantai 2, ia menemukan Cindy terbaring lemah. Tubuhnya kurus tinggal tulang. Wajahnya berbeda. Tak ada lagi lipstik mencolok, tak ada bulu mata lentik. Hanya wanita rapuh dengan rambut rontok dan selang oksigen di hidung. Cindy menoleh, matanya langsung berkaca-kaca. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Aku pikir kamu gak akan datang, bisiknya lirih. Ayu berdiri di ambang pintu, menatap wanita itu dalam diam. Aku dulu menghancurkan kamu. Ayu, aku tahu. Dan selama ini aku selalu berharap, kamu gagal. Tapi kamu malah jadi cahaya buat semua orang. Sementara aku sekarang bukan siapa-siapa. Kenapa kamu panggil aku ke sini? Tanya Ayu. Tenang. Cindy menangis. Karena aku ingin kamu tahu, kalau Rangga pernah mencintaimu. Dia hanya terlalu lemah untuk mencintai dengan benar. Aku yang goda dia. Aku yang buat dia merasa kamu kurang. Semua kebohongan itu berasal dariku. Fitnah soal kamu selingkuh. Itu ideku. Biar kamu hancur. Ayu menatapnya tajam. Tapi kali ini bukan karena dendam, melainkan iba. Kenapa sekarang kamu jujur? Cindy menatap langit-langit.
Karena aku mungkin tidak bangun lagi besok pagi. Aku tidak pantas masuk surga. Tapi aku ingin pergi dengan lebih ringan. Maafkan aku, Ayu, bukan untuk menebus, tapi untuk menyadarkan orang-orang bahwa dosa seperti ini tidak membuat bahagia. Tidak ada cinta yang dibangun dari fitnah yang akan utuh. Tidak ada. Ayu menghela napas dalam. Kamu benar. Tapi maaf. Maafku bukan untuk menenangkanmu. Tapi untuk menyudahi semua ini. Aku tidak ingin dendam jadi warisan untuk anakku. Cindy menangis keras. Beberapa hari kemudian, kabar kematian Cindy tersebar diam-diam. Ia dimakamkan tanpa keluarga. Hanya 2 staf rumah singgah yang ikut mengantar. Namun Ayu diam-diam mengirimkan bunga ke pemakamannya. Tak ada nama. Hanya kartu kecil bertuliskan, kebenaran tidak akan pernah mati. Waktu terus berjalan. Ayu kembali fokus pada rumah sembuh Ayu, membuka cabang baru di Yogyakarta dan Surabaya. Ia bahkan sedang dalam proses membangun sekolah gratis untuk anak-anak korban rumah tangga bermasalah. Tapi kehidupan menyiapkan satu bab terakhir yang belum ia buka, Rangga. Sore itu, saat Ayu sedang berbincang dengan relawan baru di halaman yayasan, seorang pria tua renta datang dibantu tongkat kayu. Tubuhnya ringkih, wajahnya pucat, matanya berkabut. Semua orang terdiam melihatnya masuk. Dan Ayu tahu, itu Rangga. Ayu. Suara itu gemetar. Bukan karena sakit fisik, tapi karena jiwa yang kosong. Rangga berdiri dengan napas tersengal. Ia duduk pelan di kursi plastik depan taman. Waktu saya tinggal sedikit. Jantung saya rusak. Dan saya terlalu miskin bahkan untuk beli obat. Tapi saya datang bukan untuk minta apa-apa. Saya cuma mau lihat kamu terakhir kali. Dan minta satu hal. Jangan biarkan Raka tumbuh membenciku. Biar dia tahu, ayahnya memang hina tapi pernah menyesal. Ayu duduk di sampingnya. Kamu datang bukan untuk dimaafkan, tapi untuk damai. Aku paham itu, Rangga. Tapi aku juga nggak akan izinkan kamu mendekati Raka tanpa pengadilan. Maaf, anakku bukan tempat kamu menebus dosa. Rangga tersenyum lemah. Itu hakmu. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu menang. Ayu. Kamu lebih kuat dari semua orang yang pernah menghancurkanmu. Beberapa minggu kemudian, Ayu menerima surat dari rumah sakit. Isinya singkat. Rangga wafat pada malam hari. Jenazah dititipkan untuk dimakamkan oleh lembaga sosial. Ayu menatap surat itu dalam diam. Ia tahu luka itu takkan pernah benar-benar hilang. Tapi ia juga tahu, semua rasa sakit, semua pengkhianatan, dan semua penderitaan telah menjadi fondasi untuk membangun kehidupan baru. Malam itu, Ayu menulis surat untuk dirinya sendiri. Ayu, kamu pernah dianggap hina, dibuang seperti sampah, dan diinjak oleh orang yang paling kamu cintai. Tapi lihat sekarang, kamu bukan hanya bertahan, kamu menyelamatkan hidup orang lain. Dan kamu sudah membuktikan bahwa perempuan bukan lemah, tapi mereka hanya butuh alasan untuk bangkit.